Selamat siang Ibu. Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Baik, sepertinya hari ini Bapak ada sesi coaching bersama Bu Yanuar, betul Pak? Betul Ibu. Insya Allah saya pukul 13 ini ada coaching bersama Bu Yanuar. Oke, jam 1 jadi ya Pak ya. Baik. Kehadiran saya di sini akan memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang Bapak akan kembangkan bersama Ibu Yanuar. Apakah sudah siap Bapak? Insya Allah siap Ibu. Ya, baik, sebelum Bapak mulai proses coaching bersama Bu Yanuar nanti, jadi ada beberapa hal yang saya akan jelaskan terlebih dahulu ya Pak ya. Nanti jadi pertama-tama ada rubrik penilaian yang akan saya lakukan nanti. Ya. Yang pertama ada poin-poin yang nanti akan saya amati, diantaranya yaitu apakah Bapak nanti melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Alur tirta yang seperti kita ketahui bahwa dari tirta itu tujuannya identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Iya Bu. Ya. Selanjutnya saya juga akan mengamati nih apakah nanti dalam proses coaching Bapak nanti akan lakukan itu akan membentuk prinsip-prinsip dalam proses coaching yang diantaranya membentuk kemitraan dengan si coaching ya Bu Yanuar tersebut ya Pak ya. Jadi Bapak bisa menggali si potensi coaching, kemudian juga ada proses yang kreatif kepada si memaksimalkan si coachingnya yaitu Bu Yanuar. Iya. Ya. Nah, selanjutnya juga nanti akan saya lihat atau amati juga kompetensi inti. Nanti kompetensi inti yang bisa dikembangkan atau diperhatikan oleh saya itu yang pertama adalah kehadiran penuh atau present. Kemudian juga ada nanti apakah Bapak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan mendengarkan si coaching, berasal dari pendengaran Bapak yang dari si coaching. Dan juga ada yang berikutnya mendengarkan secara aktif. Baik. Ya, iya Pak ya. Iya, Nah, Bu. ketika nanti Bapak mendengarkan bisa muncul pertanyaan-pertanyaan berbobot tersebut. Iya Bu. Jadi pada saat nanti saya melakukan coaching ini, saya juga berencana akan melakukan sesuatu dengan alur tirta, Ibu. Lalu saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam coaching ini. Jadi saya rasa sudah cukup jelas dengan rubrik yang telah Ibu sampaikan pada saya tadi. Ya, baik. Namun sebelumnya izinkan saya bertanya terlebih dahulu ya Pak ya. Baik Ibu, mangga. Ya, pertama kompetensi coaching apa nih yang ingin Bapak kembangkan nantinya? Ya, jadi pada saat nanti saya melakukan coaching, saya ingin ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu pertama tentang kehadiran penuh. Kehadiran penuh. Yang kedua itu tentang mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Yanuar nanti itu. Oke, baik Pak. Jadi ada 3 kompetensi yang ingin Bapak kembangkan dari proses percakapan coaching nanti. Betul Bu. Jadi bagian mana nih yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan dari ketiga kompetensi inti tersebut? Baik Bu. Jadi yang lebih spesifik dari saya, jadi saya ingin ketika observasi itu ada bagian mendengarkan yang aktif dengan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada Bu Yanuar itu Bu. Oke, jadi baik Bapak, jadi nanti fokus kompetensi yang Bapak ingin kembangkan atau ingin diobservasi oleh saya itu yaitu mendengarkan dengan aktif ya. Betul. Dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Ya Pak ya? Iya Bu. Ya, baik. Nah, kemudian masuk ke indikator nih Pak. Ya, Bu. Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan itu pada saat coaching nanti tuh seperti apa ini? Ya Bu, jadi pertama nanti saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengarkan Bu Yanuar ya nanti itu daripada berbicara. Jadi saya lebih banyak mendengar serta nanti saya juga bebas dari judgement ya Bu, asumsi bahwa asosiasi, dan yang kedua saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka
dan pertanyaan yang berasal dari mendengarkan itu Bu, kepada Bu Yanwaranti itu. Oke, baik Pak. Jadi itu yang akan dikembangkan spesifiknya ya Pak ya. Betul Ibu. Ya, nanti cukup ya Pak ya, ini kegiatan pra-observasi. Saya rasa cukup, sudah jelas. Bapak ada yang ditanyakan lagi atau tidak? Saya kira sudah cukup jelas Ibu yang tadi sudah sampaikan oleh Ibu tentang rubrik dan sebagainya macamnya. Sudah jelas ya, jadi sudah jelas. Nanti kita bertemu lagi setelah proses coaching langsung bersama Bu Yanwa. Nanti kita ketemu lagi ya Bapak ya. Baik Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Uus. Waalaikumsalam Ibu Yanwar. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik ya Pak ya. Ada apa nih Bu? Sepertinya ada hal yang penting yang mau Ibu obrolkan ke saya. Iya nih Pak, apa namanya, saya ingin berbincang ya Pak ya, ngobrol sama Bapak nih ya sekitar 10-15 menit lah ya Pak ya. Apakah Bapak ada waktu nih Pak? Nggak ada Bu, lagi santai kok. Silakan Ibu. Apa yang Ibu pikirkan atau topik apa yang akan diobrolkan ke saya sama Ibu? Saya ingin dapat solusi ya Pak ya, tentang apa namanya, tentang permasalahan pembelajaran yang ada pada diri saya nih Pak. Bu Yanwar ingin dapat solusi. Memang ada masalah apa ini Bu? Begini Pak, Yanwar tuh merasa sedih ya Pak ya, terutama di pembelajaran IPA nih. Di kelas itu ada beberapa siswa sekitar 5-10 anak ya Pak ya, yang nilainya tuh benar-benar kecil sekali Pak. Itu khususnya pada ulangan ya Pak ya, ulangan kemarin. Pada ulangan kemarin itu di kelas, khususnya di kelas Yanwar itu apa namanya, nilai IPA-nya benar-benar rendah banget. Itu khusus pada mata pembelajaran pada gaya ya Pak ya. Jadi Ibu Yanwar merasa sedih dengan keadaan murid Ibu terhadap hasil ulangan kemarin. Betul Pak. Jadi Bu Yanwar bilang merasa sedih dengan keadaan siswa kelas Ibu terhadap hasil sumatif. Mata pelajaran gaya ya, karena hasil siswa mendapat nilai rendah. Betul. Kira-kira langkah apa nih yang bisa Ibu lakukan terhadap masalah yang Ibu hadapi hari ini? Bagaimana ya Pak ya? Mungkin saya akan mencoba menerapkan pembelajaran tutor sebaya kali ya Pak ya. Dengan membagi kelompok sebanyak sekitar tiga kelompok mungkin Pak. Kelompok untuk satu itu adalah kelompok untuk yang mahir, kemudian kelompok dua mungkin untuk yang sedang, dan kelompok yang ketiga mungkin untuk yang kurang kali ya Pak ya. Dibagi ke kelompok untuk pembelajaran teman sebaya. Betul. Emang kriteria apa yang ingin Ibu dapat dari siswa Ibu? Jadi saya ingin murid, khususnya murid-murid yang saya ajar ya Pak ya, itu mendapatkan nilai di atas KKM lah ya Pak ya, paling tidak, dan itu bisa, anak-anak tuh bisa menguasai pembelajaran IPA khususnya pada materi gaya ya Pak. Jadi Ibu menginginkan siswa Ibu mendapatkan nilai di atas KKM ya? Betul sekali Pak. Nah, menurut Ibu, berapa nilai ideal yang harus didapat murid kita sekarang? Seperti apa model tutor sebaya itu? Mungkin gimana ya Pak ya? Saya juga agak sedikit bingung nih Pak ini. Itu kan mungkin nilai yang didapat sama anak itu kan nilai kemarin ya Pak ya, nilai ulangan kemarin itu nilainya kan di bawah ya Pak ya, jadi sekitar 5-6 kali ya Pak ya. Itu kan benar-benar jauh di bawah KKM sekali gitu Pak. Saya ingin mereka itu memperoleh nilai yang ya paling tidak di atas KKM sedikit lah ya, antara 7-9 gitu ya Pak ya. Syukur-syukur kalau misalnya dapat 10 gitu ya Pak ya. Jadi tutor sebaya untuk anak itu saya inginnya mereka gimana ya, agar mereka lebih
mahir gitu ya Pak ya. Jadi dengan tutor sebaya itu anak bisa melakukan kolaborasi dengan sesama antar temannya gitu kan, untuk bisa mengatasi kegiatan pembelajaran yang mungkin menurut sebagian anak merasa kesulitan gitu Pak. Oh, jadi membantu gitu Bu, ya? Betul Pak. Emang situasi apa yang Ibu Yanur inginkan dari pembelajaran itu? Saya inginnya fokus ya Pak ya, jadi saya ingin fokus, jadi dapat menjelaskan konsep mata pelajaran yang di IPA ya Pak ya, khususnya tentang gaya. Jadi siswa itu dapat menjelaskan kayak misalnya pengertian gayanya, kemudian menyelesaikan permasalahan-permasalahannya pada soal-soal di prinsip gaya, dan bisa menerapkan materi gaya itu ke dalam kehidupan sehari-harinya. Terus? Kemudian menyelesaikan masalah gaya dalam kehidupan sehari-hari ini kan memang dengan tingkat kesulitan yang berbeda ya Pak ya, karena anaknya memang berbeda-beda ya. Jadi sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing saja gitu. Oh gitu Bu ya. Nah, terus apa nih yang bisa Ibu Yanur wujudkan untuk meningkatkan pembelajaran tersebut Ibu? Bagaimana ya Pak ya? Mungkin dengan melakukan pendekatan secara individual dulu kali ya Pak ya. Oh, iya. Jadi melakukan pendekatan individual, selain itu juga melalui dengan melakukan pendekatan individual kita bisa melakukan pembelajaran yang menarik mungkin ya Pak ya, secara klasikal mungkin ya. Jadi dengan cara menyediakan medianya, kemudian kan media itu bisa juga seperti Infokus gitu ya Pak ya, kemudian dan benda-benda alat peraga yang berhubungan tentang gaya tersebut Pak. Oh gitu ya. Terus apa nih yang bisa Bu Yanur pastikan bahwa hal tersebut bisa berjalan lancar? Pemantauan kali ya Pak ya, kan kalau misalnya ini mungkin kita bisa melakukan pemantauan secara aktif kali ya Pak ya. Jadi kita melakukan pemantauan aktif terhadap anak sehingga mereka bisa melakukan percobaan kayak gitu Pak ya. Jadi melakukan percobaan dengan membimbing anak teman-temannya gitu Pak. Jadi didiskusikan sesama antar teman gitu kan. Jadi proses kolaborasi antar teman sebaya, tutor sebayanya itu berjalan gitu Pak. Oh iya. Jadi dengan cara membimbing serta mengontrol secara langsung pada kegiatan diskusi Bu ya. Iya Pak. Nah sekarang kira-kira kapan itu Ibu bisa lakukan kegiatan tersebut? Mungkin pada pembelajaran minggu depan kali ya Pak ya. Biar pas, kalau ini kan saya harus mempersiapkan dulu gitu ya Pak ya. Baik, ya. Untuk rekan sejawatnya kira-kira ada nggak nih yang bisa membantu Ibu? Karena kan ini kan mungkin butuh media pembelajaran dan sebagainya untuk mendukung itu. Mungkin saya itu kali ya Pak ya, dengan bidang sarpras kali ya Pak ya. Oh iya. Terus kan dengan bidang sarpras untuk alat-alatnya juga ya, kayak seperti Infokus segalanya itu. Kemudian mungkin saya juga dengan rekan sesama guru IPA kali ya Pak ya. Iya. Oh, dengan kan guru IPA. Baik. Bagus tuh Bu, luar biasa. Terus apa nih yang dapat Ibu simpulkan dari kegiatan kita pada hari ini nih, coaching pada hari ini? Terima kasih banyak deh Pak. Aduh, Mangga. sebelumnya saya benar-benar merasa kerepotan ya Pak ya. Saya kebingungan nih Pak. Terima kasih nih Pak atas apresiasi yang sudah Bapak berikan nih kepada saya dari pengalaman mengajar saya ya Pak ya. Ada beberapa hal yang bisa disimpulkan mungkin ya Pak ya. Yang pertama mungkin pendekatan kolaboratif ini kali ya Pak ya. Pendekatan kolaboratif dalam pembelajaran saya ini itu bisa meningkatkan keterlibatan siswa dalam membangun suasana kondusif, lingkungan yang aman ya Pak ya untuk dalam pembelajaran. Mungkin yang kedua juga penggunaan media pembelajaran kali ya Pak ya. Jadi media pembelajaran yang mungkin lebih bervariatif kali ya Pak ya.
Kemudian itu juga mungkin bisa juga dengan cara mendukung siswa kali ya Pak ya, dengan kolaboratif itu kan bisa kita membangun kepercayaan siswa Ya. setelah yang mampu untuk membantu rekannya yang kurang mampu. Baik, baik. Baik Bu Yanwar, karena saya ada janji nih ya dengan Bapak Kepala Sekolah. Mohon Iya. maaf ini Bapak, mohon waktunya, mohon undur diri karena memang harus ketemu dengan Kepala Sekolah. Iya Pak. Nah, ini waktu kita sedikit lagi. Bagaimana obrolan kita hari ini? Apakah dengan ngobrol hari ini beban Bu Yanwar bisa berkurang? Alhamdulillah ya Pak ya. Aduh, saya dapat kayaknya tuh agak sedikit plong gitu ya Pak ya. Awalnya dengan pikiran yang kalut mungkin ya Pak ya, dengan anak yang nilainya kecil, tapi setelah ngobrol dengan Bapak nih agak sedikit tercerahkan ini Pak, rasanya plong ya Pak ya. Terima kasih banyak nih Pak. Baik, baik Bu, baik Bu. Saya tunggu perkembangan berikutnya Bu ya. Mungkin pada minggu depan setelah Ibu melakukan kegiatan yang Ibu sampaikan tadi, saya tunggu kehadiran Ibu lagi nih, biar kita bisa sering share lagi ya. Iya Pak. Terima kasih banyak ya Pak ya. Ya semoga apa yang saya nanti lakukan berjalan dengan baik ya Pak ya. Mohon bantuannya, doanya deh Pak. Baik, baik, insya Allah Bu. Sama-sama nih Bu. Kalau gitu terima kasih banyak Pak. Punten ngerepotin waktunya deh Pak. Mangga, nggak apa-apa Bu. Kalau gitu saya Sama-sama. pamit ya Pak ya. Mangga, Mari terima Pak. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Uus, luar biasa sekali tadi ya coaching bersama Bu Yanwar. Saya lihat sudah berjalan dengan sangat lancar. Bagaimana nih menurut perasaan Pak Uus setelah melakukan coaching? Iya nih Bu, saya setelah melakukan coaching tadi, saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai. Saya juga merasa sangat bahagia Ibu. Bisa bercerita banyak dengan coaching sehingga semua permasalahan yang dihadapi coaching itu bisa tersampaikan. Ya baik, luar biasa ya Pak Uus. Jadi yang tadi saya amati itu dalam percakapan coaching yang sudah berlangsung dengan Bu Yanwar itu sudah merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Pak Uus ingin kembangkan. Jadi kompetensi coaching yang yang menurut Bapak itu yang sudah dilakukan itu seperti apa nih Pak? Iya Bu, jadi setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap coach, yaitu dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur tirta itu. Oke, ya baik, benar ya Pak ya. Jadi menurut Bapak itu sudah tercapai tujuan atau indikator pengembangan yang Bapak ingin kembangkan. Ya, sudah Bu ya. Ya, baik, izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan yang saya lihat tadi ya Pak ya. Mangga Ibu, silakan. Oke, baik ya, berdasarkan pengamatan saya tadi terhadap percakapan Bapak coaching bersama Bu Yanwar sudah berjalan dengan sangat baik, di mana sudah melakukan percakapan coaching dengan alur tirta yang kemudian juga Bapak menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan juga tanggung jawabnya. Jadi Bapak juga sudah memancing si coach Bu Yanwar tersebut untuk berkomitmen penuh dengan bertanggung jawab, menjalankan juga rencana aksinya, dan Bapak juga fokus terhadap coaching. Jadi selain itu juga Bapak sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching yang dimana saya lihat Bapak itu tadi sudah dengan coach tadi sudah melakukan kesadaran penuh. Jadi Bapak itu sudah melakukan kesadaran penuh, mendengarkan penuh saat si coach itu memberi pernyataan-pernyataan dan mendengarkan aktif juga membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang berasal dari si coach tersebut ya Pak ya. Iya Bu ya. Ya, jadi menurut saya itu sudah sangat baik, sudah luar biasa baik ya menurut saya Pak ya.
Bapak sudah mampu mencapai sesuai harapan. Bapak juga sudah melakukan sebelum kegiatan observasi itu kita tadi kan sudah menyampaikan kompetensi-kompetensi yang ingin Bapak kembangkan sebelumnya ya dalam percakapan tadi pra observasi tersebut. Jadi sudah kalau menurut saya dalam mengamati itu sudah tercapai. Nah, baik Bu, terima kasih. Saya senang mendengarnya Bu. Terima kasih juga atas umpan balik yang telah Ibu sampaikan kepada saya. Baik, sama-sama Pak Uus. Jadi dari hasil coaching yang barusan tadi Bapak lakukan bersama Bu Yanuar tadi, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan lagi oleh Pak Uus supaya kedepannya lebih baik lagi gitu? Baik Bu, jadi saya berencana ke depannya itu nanti untuk terus melakukan latihan-latihan lebih intensif Bu ya. Dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching ke depan ini saya bisa bercerita lebih banyak dengan coaching dan lalu saya bisa coaching bisa menyampaikan apapun yang ada dalam permasalahannya. Oke, baik ya Pak Us. Semoga kompetensi yang tadi Bapak ingin kembangkan lagi sesuai dengan harapan, nantinya juga akan berkembang lebih baik lagi. Kompetensi-kompetensi yang ingin Bapak harapkan itu bisa memperbaiki kompetensi dalam diri Bapak, coaching Bapak ya. Jadi mudah-mudahan terus berkembang ya Pak ya. Iya Bu, jadi saya nanti akan berusaha terus melaksanakan latihan-latihan dalam kegiatan coaching sehingga ke depan nanti saya akan lebih baik itu Bu. Ya, amin amin ya Pak ya. Semoga kedepannya lebih berkembang lagi, lebih baik lagi. Kira-kira ada yang ingin disampaikan lagi tidak Pak? Iya Bu, kalau menurut saya udah cukup deh Bu. Cukup ya Pak ya. Baik kalau begitu sampai ketemu lagi untuk lain waktu ya Pak ya. Saya rasa cukup untuk hari ini. Mari kita akhiri. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.